Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Rohingya adalah istilah yang biasa digunakan untuk merujuk kelompok etnis yang disebut sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia. Di antara peristiwa pahit dan tragis yang melanda umat manusia, kisah penderitaan mereka menyimpan derita yang tidak terlupakan. Mereka adalah kelompok minoritas yang menjadi korban kekejaman yang tidak hanya meninggalkan bekas pada tubuh dan jiwa mereka, tetapi juga tentang kehilangan identitas, keamanan serta harapan masa depan. Secara umum, masyarakat Rohingya terkonsentrasi di Rakhine, sebuah negara bagian yang terletak di pantai barat Myanmar. Pada awal tahun 2017, jumlah mereka di Myanmar ditaksir mencapai 1 juta jiwa, dan menjadi salah satu dari banyak etnis minoritas di negara itu. Etnis Rohingya yang beragama Islam mewakili persentase terbesar Muslim di Myanmar, yang sebagian besar dari mereka tinggal di Rakhine. Bahkan pada awal abad ke-21, mereka membentuk sekitar sepertiga populasi di Rakhine. Kendati merupakan persentase terbesar umat Islam sekaligus membentuk sekitar sepertiga populasi di Rakhine, tetapi hampir semua etnis Rohingya di Myanmar tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka tidak dapat memperoleh hak kewarganegaraan di Myanmar lantaran Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, tidak memasukkan etnis Rohingya dalam daftar 135 kelompok etnis nasional yang diakui. Artinya, meskipun Myanmar mengakui 135 kelompok etnis yang berbeda, tetapi Rohingya tidak termasuk salah satunya. Sebagai etnis yang dianggap imigran gelap dan tidak diakui oleh hukum, etnis Rohingya tidak dapat mengakses layanan sosial, pendidikan, hingga pegawai negeri. Bahkan, pergerakan mereka di luar negara bagian Rakhine sangat dibatasi. Myanmar telah membuat peraturan ketat terkait pengendalian kelahiran dan pernikahan. Negara ini hanya mengizinkan etnis Rohingya di beberapa kota di negara bagian Rakhine untuk memiliki 2 anak dan membatasi pernikahan beberapa Rohingya. Bahkan, banyak di antara mereka menetap di gubuk-gubuk kumuh yang lebih mirip dengan kamp konsentrasi. Penggunaan istilah Rohingya masih diperdebatkan di Myanmar. Di satu sisi, pemimpin politik Rohingya menyatakan bahwa mereka adalah kelompok etnis dengan budaya dan bahasa yang berbeda, yang leluhurnya telah menempati kawasan tersebut sejak akhir abad ke-7. Rohingya berpandangan bahwa mereka adalah penduduk asli Myanmar Barat dengan warisan budaya dari 1 milenium dan pengaruh dari orang-orang Arab, Mughal, dan Portugis. Sedangkan di sisi lain, penduduk Buddha yang merupakan mayoritas di negara tersebut menolak untuk menyebut etnis tersebut sebagai Rohingya dan lebih suka menyebutnya dengan Bengali, dan menganggap bahwa etnis tersebut sebagian besar terdiri dari imigran ilegal dari wilayah yang saat ini disebut sebagai Bangladesh. Pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai migran kolonial dan pasca kolonial Inggris dari Chittagong di Bangladesh. Pemerintah berpandangan bahwa populasi Muslim prakolonial yang berada di kawasan Rakhine diakui sebagai Kaman, tetapi kemudian orang Rohingya menggabungkan sejarah mereka dengan sejarah Muslim Arakan pada umumnya untuk memajukan agenda separatis. Itulah sebabnya selama sensus 2014 yang pertama dilakukan selama 30 tahun, pemerintah Myanmar membuat keputusan untuk tidak menghitung mereka yang menyebut dirinya sebagai Rohingya dan hanya menghitung mereka yang menerima klasifikasi sebagai Bengali. Akar perbedaan antara etnis Rohingya dan Myanmar bermula dari sejarah yang cukup panjang.
Rakhine atau Arakan, sebuah wilayah bersejarah dan merupakan negara pesisir tua yang terletak di Asia Tenggara yang kini menjadi tempat konsentrasi orang Rohingya, tidak diakui siapa pemukim aslinya. Sejarah tradisional Burma mengklaim bahwa suku Rakhine telah mendiami Arakan sejak 3000 tahun sebelum Masehi, hanya saja tidak ditemukan bukti arkeologis untuk mendukung klaim tersebut. Pada abad keempat, Arakan menjadi salah satu kerajaan India paling awal di Asia Tenggara. Negara bagian Arakan pertama berkembang di Danyawadi, kemudian kekuasaan bergeser ke kota Waitali. Prasasti Sanskerta di wilayah ini menunjukkan bahwa pendiri negara-negara Arakan pertama adalah orang India yang diperintah oleh dinasti Chandra, dan karena garis pantainya yang berada di Teluk Benggala, Arakan menjadi pusat utama perdagangan maritim dan pertukaran budaya antara Burma dan dunia luar sejak zaman Kekaisaran Maurya India. Sementara itu, pedagang Arab telah berhubungan dengan Arakan sejak abad ketiga, menggunakan Teluk Benggala untuk mencapai Arakan. Kendati demikian, pemukiman Muslim paling awal di wilayah Arakan baru dimulai pada abad ke-7. Selain berdagang, para pedagang Arab yang menetap di Arakan juga mengajak penduduk setempat untuk memeluk Islam, sehingga pada sekitar 788 Masehi, banyak penduduk Buddha setempat yang memeluk agama Islam. Selain penduduk setempat, pedagang Arab juga menikahi wanita lokal dan kemudian menetap di Arakan. Sehingga kemudian sebagai hasil dari perkawinan campur dan konversi, populasi Muslim di Arakan terus bertambah, tetapi masih dalam status minoritas. Pada tahun 1785, Arakan disapu bersih oleh Bamar, kelompok etnis terbesar yang mendiami wilayah Burma. Kala itu, ribuan pria Rakhine dideportasi ke Burma Tengah. Pada tahun 1799, terdapat ribuan orang melarikan diri ke Benggala Britania untuk menghindari penganiayaan oleh Bamar. Pada kisaran tahun tersebut, istilah Rohingya muncul di dalam literatur Inggris. Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Francis Buchanan Hamilton, seorang dokter dan ahli geografis Inggris yang diterbitkan pada tahun 1799. Dinyatakan orang-orang Muhammadan atau Islam yang telah lama menetap di Arakan menyebut diri mereka dengan Rohingya atau penduduk asli Arakan, sementara yang lainnya adalah Rakhine. Penyebutan ini tidak hanya menetapkan bahwa ada minoritas Muslim pribumi di Arakan dengan nama Rohingya, tetapi juga semakin membedakan mereka dari mayoritas populasi Buddha Rakhine. Pada tahun 1823, Burma berada di bawah kekuasaan Inggris, dan sampai tahun 1948, Inggris memerintah Burma sebagai bagian dari India Britania. Selama waktu itu, Muslim lain dari Bengal memasuki Burma sebagai pekerja migran dengan jumlah 3 kali lipat dari populasi Muslim negara itu selama periode 40 tahun. Saat itu, Inggris mendorong orang-orang Bengali dan imigran asli India lainnya untuk bermigrasi dan menetap di seluruh Burma untuk bekerja di sawah dan perkebunan teh. Akan tetapi, hal ini tidak dilakukan oleh Rohingya sebab mereka selalu mempertahankan bahasa serta kawasan mereka sendiri. Sementara di sisi lain, di bawah pemerintahan Inggris, mayoritas Buddhis Burma merasa sangat tidak didukung dan terancam. Padahal secara turun-temurun, pemerintahan Raja-Raja Burma telah mendapatkan penghormatan serta perlindungan mereka terhadap hierarki agama Buddha. Dan lebih buruknya lagi, karena sentimen anti-kolonial, Buddha Inggris lebih memilih Muslim untuk posisi administratif. Identitas awal Burma sebagai umat Buddha dan Burma sebagai tempat suci untuk mereka menjadi bahan bakar yang mengobarkan nasionalisme, yang kemudian mendorong gerakan kemerdekaan Burma di kemudian hari.
Dalam Perang Dunia Kedua, Jepang menginvasi Burma. Hal ini membuat Inggris mundur ke India. Nasionalis Burma menyambut baik kedatangan Jepang, sebab dengan ini, penguasaan Inggris menjadi terhapuskan. Sedangkan Rohingya, yang merupakan pro-Inggris karena dukungan Inggris yang mereka terima selama masa kolonial, bahkan Inggris menjanjikan Rohingya sebuah negara otonom sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam Perang Dunia Kedua, akhirnya dibenci oleh orang Burma, yang mereka melihat Rohingya sebagai pekerja yang tidak diundang. Akibatnya, pada tahun 1982, Myanmar menetapkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang menolak etnis Rohingya. Puncaknya terjadi pada tahun 2017, ketika banyak orang Rohingya mendapatkan perlakuan nista dari pemerintah serta penduduk Myanmar. Hal ini berakibat pada sejumlah besar pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh pada tahun 2017, bergabung dengan ratusan ribu Rohingya yang telah melarikan diri dari Myanmar pada tahun-tahun sebelumnya. Di Bangladesh, mereka mendiami Kutu Palong, sebuah pemukiman pengungsi terbesar di dunia, yang kemudian menjadi rumah bagi lebih dari 600.000 pengungsi. Namun, pada Maret tahun 2019, Bangladesh menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menerima Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Selain Bangladesh, etnis Rohingya menyasar beberapa negara lain di Asia, dua di antaranya adalah Malaysia dan Indonesia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.